Assalamualaikum sahabat cerita puisi yang nontonnya konsisten. Mari kita ulas film berjudul Oksigen, dibintangi Gopi Chan dan Rasikana yang makin keren. Makasih ya atas dukungan netizen dari seluruh penjuru kota kabupaten. 200.000 subscriber sudah tercapai seperti yang Mimin pengen. Kedepannya, apa kalian masih ingin diabsen? Silahkan komen. Di malam yang kelam, hujan turun membasahi bumi. Seorang pria parubaya bernama Sripati bergegas menelpon adiknya Ragupati. Sripati mengungkapkan jika dia telah mengetahui pembunuh 2 anggota keluarga mereka. Video pelaku segera dikirim ke Ragupati melalui email. Namun sebelum itu terlaksana, 2 orang datang menyerang. Para penyerang sangat perkasa. Api saja tidak mampu melukai mereka. Dengan sangat mudah, Sripati dibakar hidup-hidup hingga menjadi abu. Kematian Sripati menyisakan duka mendalam. Keluarganya menduga pembunuhan dilakukan oleh musuh mereka, Virabhadra, yang sejak lama memiliki dendam. Namun Ragupati ragu jika kelompok Virabhadra yang melakukannya. Oleh karena itu, Ragupati meminta kepolisian bisa cepat menemukan pelakunya. Sebagai pengusaha kaya raya, Ragupati sulit menerka-nerka siapa dalam pembunuhan. Ragupati hanya tidak ingin ada korban lagi. Sudah cukup 3 orang keluarga mereka telah dibunuh. Musuh keluarga Ragupati, Virabhadra, memang tidak terlibat pembunuhan. Kematian Sripati di tangan orang lain tidak disukai Virabhadra. Dialah yang seharusnya melakukan pembunuhan. Para pembunuh terus mengincar keluarga Ragupati. Mereka siap menembak adik Ragupati, yakni Ganapati yang keluar untuk mengurus bisnis. Untungnya Ganapati diminta kembali ke rumah oleh Ragupati, sehingga nyawanya masih bisa selamat. Untuk menjaga keamanan keluarganya, Ragupati memutuskan tidak ada yang boleh keluar desa. Masalah bisnis bisa diurus dari rumah. Musuh yang belum diketahui jauh lebih berbahaya dibandingkan Virabhadra. Istri Ragupati jadi ketakutan. Dia mengkhawatirkan nasib putri mereka, Sruti yang belum menikah. Sruti harus segera dinikahkan dan pergi jauh bersama suaminya. Ragupati setuju dengan usulan istrinya. Kebetulan sebelum Sripati meninggal, sudah mencarikan calon suami untuk Sruti. Pemuda itu bekerja di perusahaan Microsoft dan tinggal di Amerika. Sruti yang diperankan Rasikana tidak mau menikah jika nantinya harus meninggalkan keluarga. Ayahnya menyarankan agar Sruti mengenali dulu calon suaminya. Jika orang itu tidak baik, pernikahan bisa dibatalkan. Tiba saatnya calon suami Sruti datang ke India. Kakak Sruti, Mahendra, dan anak buahnya datang menjemput ke bandara. Mereka berpakaian rapi menggunakan jas. Maklum saja, orang yang dijemput sudah lama tinggal di Amerika. Ternyata calon suami Sruti sangat melestarikan budaya India. Pakaian yang dikenakan saja khas India. Dialah Krishna Prasad yang diperankan Gopi Chan. Mahendra sampai pangling melihat gaya bersahaja calon adik iparnya. Mobil yang pernah mereka gunakan tiba-tiba ditabrak truk atas perintah Virabhadra. Untung saja Mahendra dan yang lain sudah turun mengganti baju. Hanya sopir yang menjadi korban. Mahendra sudah menduga ancaman bisa datang kapan saja, sehingga mereka menggunakan kereta api. Sosok Krishna Prasad sangat sederhana. Dia terlihat lugu, lembut, lemah, dan jauh dari kekerasan. Sruti mengekori Prasad untuk menemukan kekurangan atau kejelekannya. Dengan begitu, pernikahan bisa dibatalkan. Hebatnya, Prasad seperti tidak memiliki kejelekan. Dia tidak suka merokok, tidak pernah pacaran, dan lain-lain. Prasad juga memiliki hati yang baik. Dia rela membiayai korban tabrak lari yang jadi tontonan masyarakat. Sungguh mulia hati Prasad. Setelah sampai rumah, Mahendra menceritakan semua yang terjadi dalam perjalanan. Ragupati jadi bangga dengan Krishna Prasad. Pertemuan antar calon pengantin dimulai. Prasad setuju menikah dengan Sruti. Ragupati juga bahagia akan memiliki menantu baik hati. Pernikahan ditetapkan 2 hari lagi. Prasad yang sudah tidak memiliki orang tua ikut saja keputusan itu. Kebahagiaan keluarga Ragupati menjadi kabar buruk bagi Virabhadra.
Dia ingin menggagalkan pernikahan itu. Virabhadra mempercepat pelaksanaan perayaan kuil. Tradisi itu bisa menghalangi pernikahan Prasad dan Sruti, karena tidak boleh ada acara seperti pernikahan jika perayaan kuil mulai dilakukan. Pernikahan Prasad dan Sruti terpaksa ditunda selama 3 minggu. Prasad setuju untuk menghargai tradisi desa. Sruti juga gembira karena memiliki waktu lagi untuk menggagalkan pernikahan. Tradisi perayaan kuil berlangsung meriah. Nyawa Prasad diincar oleh anak buah Virabhadra. Mahendra pasang badan untuk melindungi Prasad secara diam-diam. Ya, permusuhan antara keluarga Ragupati dan Virabhadra dirahasiakan dari Prasad. Mahendra tampil sebagai pahlawan menyelamatkan nyawa Prasad, sedangkan Prasad sama sekali tidak menyadari nyawanya terancam. Untung saja kemampuan Mahendra luar biasa, sehingga semua anak buah Virabhadra bisa dikalahkan secara diam-diam. Masalahnya nyawa Mahendra juga diincar oleh orang-orang yang membunuh Sripati. Tembakan jarak jauh dilakukan. Untungnya Mahendra bisa menghindar. Polisi bergerak cepat ke TKP. Satu buah peluru ditemukan. Setelah diselidiki, polisi meyakini para pembunuh adalah orang-orang profesional. Terbukti dengan peluru yang ditembakkan bisa dari jarak 1 km. Petugas polisi melaporkan semua itu ke Ragupati. Ante, sir. Keluarga Ragupati semakin khawatir. Mereka jadi lebih waspada. Sampai-sampai orang asing langsung dihajar karena memasuki pintu gerbang. Padahal orang itu adalah Sures, korban tabrak lari yang pernah diselamatkan Prasad. Sures datang hanya untuk mengucapkan terima kasih. Prasad jadi memarahi keluarga Ragupati atas tindakan cerobohnya. Mereka pun minta maaf kepada Sures yang ternyata seorang ahli IT. Kehadiran Prasad di rumah itu membawa suasana baru. Prasad semakin disayangi semua orang. Sruti tidak menyukai itu. Sruti bicara langsung dengan Prasad jika dirinya tidak ingin menikah. Kamu memang orang baik, masalahnya saya tidak bisa ikut ke Amerika. Saya tidak mau meninggalkan keluarga besar saya di sini. Tolong pergi dari sini besok pagi, pinta Sruti. Goodbye. Permintaan itu tidak terkabul. Prasad tetap ingin melanjutkan pernikahan. Dia justru bertambah semangat untuk pergi membeli pakaian pernikahan. Mereka pergi dikawal Mahendra dan anak buahnya. Jangan sampai Prasad dibunuh oleh kelompok Virabhadra. Kekhawatiran itu datang juga. Mobil Mahendra dihadang truk besar, sedangkan rombongan Prasad dihadang puluhan preman. Istri Ragupati sangat takut mereka akan dibunuh. Virabhadra selalu menganggap ayahnya meninggal kecelakaan karena keluarga Ragupati. Kini mereka sudah pasrah jika memang harus mati. Sruti menyarankan Prasad untuk pergi saja melarikan diri. Prasad mengambil alih setir mobil. Dia berusaha kabur. Sayangnya dari arah belakang puluhan orang juga datang menyerang. Dan di saat maut begitu dekat, hal yang tak diduga terjadi. Siapa sangka Prasad yang selama ini terlihat lugu dan lemah ternyata aslinya sangat pemberani. Prasad keluar mobil menunjukkan aksinya. Anak buah Virabhadra yang begitu banyak dihajar dengan bengis. Prasad mampu menghadapi puluhan musuh seorang diri. Nyawa Sruti dan keluarganya dipastikan aman. Ketika Mahendra dan ayahnya datang dengan kekuatan lengkap, mereka hanya jadi penonton saja. Ternyata Prasad adalah jagoan tak tertandingi. Dia jago di atas jago. Semua orang jadi kagum, terutama Mahendra yang sebelumnya sok pahlawan melindungi Prasad karena dianggap lemah. Setelah semua preman dihajar, Prasad memperingatkan Virabhadra melalui telepon agar tidak lagi mengganggu keluarga Ragupati. Jika masih saja mencoba, Prasad memastikan Virabhadra akan mati. Apa yang terjadi hari itu mengubah segalanya. Prasad dianggap pahlawan. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Sruti. Segala macam persiapan pernikahan berlangsung penuh kebahagiaan. Pada hari pernikahan, Sruti ingin bicara empat mata dengan Prasad. Mahendra menjaga keamanan mereka. Sruti menyampaikan isi hatinya yang masih tidak ingin meninggalkan keluarga besar ke Amerika. Tanpa banyak pikir, Prasad setuju untuk tetap tinggal di India.
Dia siap mundur dari pekerjaannya di Amerika dan membantu mengurus bisnis keluarga Seruti. Masalah beres, Seruti bahagia, Mahendra juga senang melihatnya. Tapi tiba-tiba dua orang pembunuh datang. Mahendra berlari memberikan golok ke Prasad untuk menghadapi para pembunuh. Dan sekali lagi hal yang tak diduga terjadi. Prasad justru menebas leher orang yang memberinya golok. Ya, Prasad membunuh Mahendra dengan tangannya sendiri. Sedangkan kedua pembunuh menembak semua anak buah Mahendra. Sungguh apa yang terjadi membelalakan mata Seruti. Para pembunuh itu bekerja untuk Prasad. Paman Seruti, Ganapati yang datang menyusul ditembak mati juga. Saya datang ke sini bukan untuk menikahimu. Saya datang untuk membunuh keluargamu, tegas Prasad kepada Seruti. Seruti sangat syok dan memukul-mukul Prasad. Akibatnya Prasad menampar Seruti hingga pingsan. Sungguh situasi yang tidak pernah diduga oleh Ragupati. Di hari pernikahan Seruti, Ragupati justru kehilangan adik dan anaknya. Sementara Seruti terbangun dari pingsannya di sebuah bangunan tua. Dia marah-marah lagi menanyakan siapa Prasad sebenarnya. Keluarga saya tidak tega membunuh serangga. Kenapa kamu malah membunuhnya? Ujar Seruti menangis. Prasad hanya membalas dengan senyuman. Dia kemudian menceritakan bagaimana semuanya dimulai. Nama asli Prasad adalah Sanjeb. Dia seorang mayor angkatan darat India. Dua orang yang dianggap pembunuh adalah Satya dan Amit. Mereka merupakan rekan Sanjeb di angkatan darat. Mayor Sanjeb dikenal sebagai tentara terbaik India. Salah satu misi terakhirnya yaitu menyelamatkan petinggi Angkatan Darat India, Mayor Jenderal Chandra Prakas yang diculik kelompok teroris. Cukup mudah bagi Sanjeb menyelesaikan misi itu. Teroris mah tak lebih dari sekedar butiran debu di hadapan Sanjeb. Jenderal Chandra Prakas sangat berterima kasih. Sebagai hadiah, Sanjeb diberikan cuti selama 10 hari. Kepulangan Sanjeb ke Hyderabad dijemput antusias oleh adik kandungnya, Ajay. Mengingat sudah 3 tahun Sanjeb tidak pernah mengambil cuti. Sebelum pulang ke rumah, Sanjeb menemui temannya, Dr. Gita yang bekerja sebagai ahli mikrobiologi. Sanjeb membawa bunga untuk mengungkapkan cintanya. Sudah bertahun-tahun Sanjeb memendam perasaan itu. Gita pun menerima cinta Sanjeb dengan penuh bahagia. Karena sejak lama juga dia menyukai Sanjeb, namun terjebak dalam zona pertemanan. Sanjeb pulang membawa Gita untuk diperkenalkan ke orang tuanya. Gita disambut ramah. Tidak butuh waktu lama bagi Gita bisa dekat dengan kedua orang tua Sanjeb. Kebahagiaan itu semakin bertambah karena prestasi Ajay di kampus sangat membanggakan. Ajay telah belajar keras selama ini agar bisa seperti tokoh idolanya, Abdul Kalam. Di suatu pagi, Ajay mengalami batuk berdarah hingga membuatnya pingsan. Setelah dibawa ke rumah sakit, Ajay diketahui mengidap kanker paru-paru. Dokter menyebut Ajay terlambat ditangani. Kanker sudah menjalar ke otak dan hatinya. Ajay divonis akan mati. Sanjeb sangat sedih dengan nasib adiknya. Sanjeb jadi marah dan memukul Ajay karena dilihat merokok. Ajay diminta berhenti merokok, tapi Ajay mengaku sudah kecanduan. Tidak ada artinya juga berhenti saat ini. Ajay akan tetap mati sebulan lagi. Bang, rokok ini telah menghancurkan impian saya, ucap Ajay. Sanjeb berusaha menguatkan sang adik. Sayangnya Ajay sudah merasa malu dan gagal. Tanpa diduga, Ajay memilih bunuh diri. Sanjeb dan orang tuanya begitu tertekan setelah kematian Ajay. Gita justru menyoroti hasil otopsi Ajay. Kanker paru-paru yang diderita Ajay telah membuat otak dan hatinya rusak. Hanya orang yang sudah merokok lebih dari 20 tahun bisa mengidap penyakit seperti ini. Sedangkan usia Ajay baru 20 tahun, ungkap Gita. Mereka menduga Ajay menggunakan narkoba. Setelah kamarnya diperiksa, yang banyak ditemukan di bawah kasur hanya rokok merek Tiger. Teman-teman Ajay dikonfirmasi terkait rokok itu. Mereka mengaku sudah mengkonsumsinya setahun terakhir. Hal yang mengagetkan, teman-teman Ajay juga positif terkena kanker paru-paru setelah diperiksa.
Gita memeriksa kandungan yang ada dalam rokok Tiger. Kandungan rokok ilegal itu memang sangat berbahaya. Salah satunya mengandung opium dengan dosis tinggi. Rokok Tiger telah menghancurkan hidup banyak orang. Sanjep dan Gita membawa bukti-bukti yang dimiliki ke polisi. Rokok Tiger terbukti menyebabkan kanker sehingga polisi harus bertindak. Kepolisian mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Rokok itu tidak diketahui siapa pemiliknya dan di mana diproduksi. Sanjep tidak bisa berdiam diri. Rokok itu tidak hanya telah merenggut nyawa adiknya, tapi juga banyak nyawa orang lain. Sanjep meminta bantuan atasannya di Angkatan Darat, Jenderal Chandra Prakas. Sanjep diberikan kewenangan untuk menggunakan SDM semua tentara yang sudah pensiun dan sedang cuti. Misi khusus melawan bahaya rokok merek Tiger itu diberi nama Oksigen. Oxygen. All the best. Misi Oksigen mulai dijalankan. Rokok Tiger dijual hingga ke warung-warung kecil. Dari situlah distributor hingga lokasi gudang-gudang penyimpanan rokok bisa ditelusuri. Kemampuan para tentara sangat tinggi, namun belum bisa dideteksi siapa pemilik rokok Tiger. Owner ఎవరో తెలియదు. Tiger brand agent. Dealer, go down details తెలిసే. Untuk membuat para pemilik keluar dari sarangnya, Sanjep membuat fanpage Facebook anti rokok Tiger. Jebakan itu berhasil. Pembuat fanpage diburu oleh para pemilik rokok. Sanjep yang diburu sudah menunggu. Tidak butuh waktu lama bagi Sanjep untuk melenyapkan para pemilik rokok Tiger. Sanjep tidak menangkap mereka, tapi membunuh mereka semua agar masalah selesai hingga ke akar-akarnya. Tidak hanya itu saja, langkah hukum juga dilakukan. Sebanyak 2.600 orang yang ditugaskan Sanjep mengajukan kasus ke pengadilan di seluruh India. Pengadilan pun memutuskan semua orang yang terlibat rokok Tiger akan dihukum berat. Barang yang sudah ada juga diberangus sepenuhnya. Masalah selesai dengan baik. Sanjep berpamitan kepada orang tua dan kekasihnya, Gita, untuk kembali bergabung dengan Angkatan Darat. 6 bulan lagi Sanjep akan pulang untuk menikahi Gita. Baru saja tiba di stasiun tujuannya, Sanjep menerima telepon dari kepolisian Hyderabad agar berhati-hati, mengingat sudah ada orang yang bertanya tentang identitas pelapor rokok Tiger. Sanjep jadi khawatir, dia memilih balik ke Hyderabad menggunakan taksi. Gita juga dihubungi agar membawa orang tua Sanjep pergi dari rumah. Sanjep masih berbicara di telepon. Sekelompok orang datang mengaku dari LSM anti tembakau dan ingin memberikan apresiasi. Mereka adalah Sripati bersama adik-adiknya yaitu Ganapati dan Calapati. Ada juga Mahendra yang merupakan anak Ragupati atau kakak Seruti. Gita sudah curiga jika mereka datang dengan niat tidak baik. Telepon dari Sanjep sengaja tidak dimatikan. Kecurigaan itu terbukti. Mereka semua ingin mengetahui siapa sebenarnya orang yang melaporkan rokok Tiger. Ketika ayah Sanjep memberitahu jika anaknya tidak ada di rumah, mereka jadi marah, terutama Sripati, karena 2 orang yang telah dibunuh adalah anak dan menantunya. Mereka terus memaksa untuk mendapat identitas Sanjep. Dalam prosesnya, kedua orang tua Sanjep dibunuh. Sanjep hanya bisa menangis di ujung telepon mendengar semua yang terjadi. Gita juga disiksa agar buka mulut. Demi merahasiakan identitas Sanjep, Gita rela mengorbankan dirinya. Dia meledakkan tabung gas. Gita mati seketika. Sedangkan Sripati dan yang lain bisa kabur menyelamatkan diri. Betapa hancurnya hati Sanjep. Baru saja dia kehilangan adiknya, kini harus kehilangan orang tua dan kekasihnya. Sanjep ingin balas dendam dan menyelidiki para pelaku. Apa yang dilakukan Sanjep diketahui oleh Sripati melalui rekaman CCTV. Itulah alasan Sripati dibunuh terlebih dahulu. Untuk bisa masuk ke tempat musuh, Sanjep menggunakan nomor telepon Sripati untuk mengelabui Ragupati. Sanjep berpura-pura menjadi calon suami Seruti yang tinggal di Amerika. "Apakah salah saya membunuh orang yang telah menghancurkan hidup orang banyak?" ujar Sanjep alias Prasad mengakhiri ceritanya kepada Seruti. Setelah mengetahui semuanya, Seruti mendukung tindakan Sanjep. Seruti menyarankan agar masalah itu dibicarakan langsung dengan ayahnya. Seruti yakin kejahatan paman-paman dan kakaknya tanpa sepengetahuan ayahnya. Sanjep menolak saran itu. Target Sanjep adalah memusnahkan formula rokok Tiger terlebih dahulu. Barulah semua orang yang terlibat akan dihabisi. Jangan sampai formula itu digunakan orang lain dan memproduksi rokok lagi dengan merek berbeda.
Seruti memberitahu jika paman-pamannya menyimpan berbagai data perusahaan di sebuah gudang. Mereka pun bergegas pergi ke sana. Di gudang, beberapa penjaga dibunuh. Kondisi gudang terlihat tua dan tidak terawat. Tapi ada ruang rahasia yang ditemukan. Di dalamnya terdapat loker besi yang diamankan dengan kata sandi. Mereka yakin formula rokok disimpan di sana. Sanjep memasukkan nama Seruti sebagai kata sandi. Ternyata salah. Akibatnya, paman Seruti yang bernama Calapati mengetahui ada orang yang ingin membuka loker. Calapati bisa melihat dari kamera yang terpasang jika pelakunya adalah Sanjep. Dia baru sadar jika selama ini telah ditipu oleh orang yang mengaku bernama Krishna Prasad. Sanjep mencoba lagi membuka loker dengan memasukkan kata sandi cancer sesuai masukan Seruti. Upaya itu berhasil. Isi loker ternyata uang yang sangat banyak. Formula yang dicari tidak ada di sana. Untuk menemukan formula, Sanjep membawa pergi semua uang itu. Calapati terlambat tiba di gudang. Dia menemukan loker sudah kosong. Semuanya itu dirahasiakan dari Ragupati. Calapati hanya memberitahu jika Krishna Prasad adalah pembunuh yang dicari. Seruti juga diculik. Mengetahui itu, Ragupati jatuh sakit. Sementara Sanjep mentransfer semua uang yang dibawa kepada 5 juta rakyat miskin India. Masing-masing orang mendapatkan 5.000 rupiah. Masyarakat sangat gembira karena merasa mendapatkan rezeki nomplok. Adanya transaksi besar yang tidak wajar membuat kasus itu ditangani CBI. Pelakunya pasti bukan orang biasa karena memiliki data rekening masyarakat. Cukup mudah bagi CBI menelusuri pelaku utama dan diketahui seorang tentara berdasarkan satelit telepon yang digunakan. Kepala CBI Asis bergerak cepat pergi ke kota Rajamundry untuk menangkap pelaku. Saat itu Sanjep bersama Satya dan Amit sedang berada di mall. Mereka menyadari kedatangan CBI. Sanjep sama sekali tidak khawatir menghadapi sekelompok polisi seperti CBI. Sanjep yang dicari justru menelpon kepala CBI. Sanjep yakin tidak akan bisa ditangkap polisi. Anda tidak bisa menangkap saya, latihan Anda masih belum cukup, ujar Sanjep mengolok. Kepercayaan diri Sanjep karena merasa lebih hebat dibandingkan polisi. Ternyata Sanjep memang tidak bisa ditangkap. Dia bisa berjalan keluar mall dengan aman melewati kepala CBI. Sanjep juga telah mendapat informasi dari orang yang pernah ditolong dulu, yaitu Suresh, tentang adanya pabrik rahasia tidak jauh dari tempatnya bekerja. Pabrik yang mencurigakan itu ternyata menjadi sumber produksi rokok Tiger. Rupanya semua proses pembuatan rokok dilakukan dengan tenaga mesin. Sanjep bersama Seruti dan yang lain pergi ke sana. Mereka mengumumkan kepada seluruh masyarakat yang telah menerima uang agar menonton video yang akan ditayangkan jam 10 malam nanti. CBI tidak bisa menghentikan gerakan Sanjep. Sanjep dan tim akan masuk ke pabrik. Sedangkan Seruti tugasnya menayangkan siaran langsung. Suresh yang sudah ada di dalam memandu Sanjep. Suresh juga sudah memasang kamera untuk siaran langsung. Sanjep bersama Satya dan Amit memasang bom di berbagai tempat untuk menghancurkan pabrik. Kini mereka tinggal mencari formula rokok Tiger. Sayangnya Suresh terlebih dahulu dibunuh oleh Calapati. Satya juga ditembak hingga meninggal. Sanjep mengamuk dan menghajar semua musuh yang datang. Calapati disiksa. Namun Sanjep lengah. Calapati menembak Sanjep. Saat itulah Amit mengorbankan tubuhnya untuk melindungi Sanjep. Amit meninggal setelah berkali-kali terkena tembakan. Sanjep semakin buas menghajar Calapati. Di luar, Seruti mulai menyiarkan secara langsung apa yang terjadi di dalam pabrik. Semua orang bisa menyaksikan jika Sanjep sedang mencari formula rokok Tiger yang menyebabkan kanker. Naasnya Calapati meninggal tertusuk sebelum memberikan formula yang dicari Sanjep. Musuh baru tiba-tiba muncul menembak Sanjep. Berkali-kali Sanjep ditembak orang itu, yang ternyata Ragupati. Ya, Ragupati juga hanya pura-pura baik selama ini. Gaya dan karakter aslinya muncul. Seruti kaget melihat watak asli ayahnya. Ragupati mengaku tidak bersalah atas kematian banyak orang akibat rokok. Apa yang dilakukan Ragupati hanya bisnis. Dia tidak pernah memaksa siapapun untuk mengkonsumsi rokok Tiger.
Jika bisnis lain, kita harus gunakan banyak strategi pemasaran. Tapi kalau bisnis rokok, tidak perlu semua itu. Salah mereka yang mau merokok, ucapnya. Ragupati juga mengungkapkan jika formula yang dicari Sanjeb tidak akan pernah ditemukan, karena formula itu hanya ada di dalam otak Ragupati. Ragupati terlambat menyadari jika semua ucapannya sedang disiarkan secara langsung. Sanjeb sudah terluka parah, dia harus membunuh Ragupati agar formula rokok tiger musnah. Sanjeb berlari menyerang Ragupati. Dia tidak peduli meski terus-terusan ditembak. Semua orang yang menonton itu meneteskan air mata. Dengan tenaga yang tersisa, Sanjeb berhasil mendekat dan mendorong Ragupati jatuh ke bara api. Tubuh Sanjeb juga dikorbankan menjadi santapan api. Sebuah pengorbanan yang sungguh tiada tara. Kepala CBI, Aziz dan pasukannya baru sampai di lokasi. Dia melihat tubuh Sanjeb yang terbakar. Pengorbanan Sanjeb menyadarkan seluruh masyarakat, baik penjual maupun pembeli, tentang bahaya rokok ilegal seperti tiger. Rokok itu kemudian dibuang dan dimusnahkan. Nasib Sanjeb dilaporkan telah meninggal dunia, tapi tentu saja itu tidak benar. Fakta sebenarnya, kepala CBI berhasil menyelamatkan nyawa Sanjeb saat berada di lokasi. Sanjeb saat ini berada di kota Mumbai untuk misi lain. Film selesai. Bye-bye. Jai Hind.